wasallam. Bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini akan kita baca insyaallah surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah yang berarti berlutut ya. Yang berarti berlutut. Insyaallah nanti kita akan sampai di ayatnya. Al-Jathiyah ayat yang ayat 25 ya. Al-Jathiyah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita bertawud kepadanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afwan, ayat 24 ya. Ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka berkata. Siapa mereka di sini? Itu al-musyrikun. Karena ayat ini Pak masih lanjutan dari ayat sambungan ayat yang kemarin. Ayat yang sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang orang-orang musyrik jahiliyah. Taib. Dan mereka berkata al-musyrikun, apa perkataan mereka? Ma hiya illa hayatuna dunya ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ini pernyataan siapa? Pernyataan orang-orang musyrik jahiliyah. Kehidupan di dunia ini kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan di dunia ini saja. Baik. Dan tidak wama yuhlikuna illa dar, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain waktu, selain masa. Ya. Kemudian kata Allah, wama lahum bidzalika min ilm, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. In hum illa yadhunnun, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Baik. Ayat yang mulia ini Pak mengajarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bagaimana terangnya kebatilan penyimpangan akidah orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Di mana mereka meyakini bahwasanya kehidupan kita ini atau kehidupan kita tidak lain hanyalah di dunia ini saja. Artinya mereka tidak membenarkan adanya kehidupan setelah kematian. Ini kata kunci. Ya, jadi di antara kekufuran orang-orang kafir jahiliyah dahulu, mereka tidak beriman dengan adanya hari berbangkit. Kenapa? Karena mereka memandang hal itu Allah tidak mampu untuk melakukan itu. Allah tidak mampu untuk melakukan itu. Walaupun di saat yang sama mereka beriman dan yakin akan keberadaan Allah. Mereka beriman dengan bahwasanya Allah lah Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Mereka beriman dengan itu. Tapi dalam sudut iman kepada hari akhir mereka tidak mengimaninya. Kenapa teman-teman? Karena mereka tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kaum manusia setelah mereka mati. Kalau kita lihat teliti teman-teman sebagaimana penjelasan dari para ulama kita rahimahumullah, apa yang menyebabkan orang-orang kafir kok bisa cacat keyakinan mereka dari sisi ini? Padahal mereka tahu bahwasanya Allah adalah Maha Perkasa. Allah Maha mampu menciptakan segala-galanya. Iya, Allah Maha kuat. Iya, Allah Maha Perkasa. Mereka beriman dengan itu dan mereka tahu ketika ditanya kepada mereka wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Andaikan engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan kalian? Maka mereka tepat jawabannya la yaqulunna Allah. Allah yang menciptakan kami. Ada yang lain. Dan mereka tidak mengatakan ada yang telah bersekutu dengan Allah. Tidak Latta, tidak pula Uzza. Ya, ini keyakinan mereka. Tapi kenapa mereka cacat dari sisi keyakinan bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan orang yang telah mati? Walaupun itu sudah disampaikan hujah dari Al-Quran, sudah datang hujah dari Nabi SAW, ya, merupakan sunnah-sunnah yang sahih, maka mereka tetap tidak beriman. Apa sebabnya? Kata para ulama, karena mereka telah melampaui batas atau telah terlalu tenggelam di dalam mengikuti
hawa nafsu. Ini jawabannya, Pak. Oleh karena Allah mencela mereka kemarin kan, Bapak Haji Wahid dan kawan-kawan, kemarin di ayat sebelumnya, mereka telah menjadikan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah, tidak akan kau perhatikan Muhammad bagaimana orang-orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, jadi hawa nafsu dijadikan sebagai panutan. Hawa nafsunya bilang ya, maka dia kerjakan. Hawa nafsunya mengatakan tidak, maka dia tinggalkan. Jadi bukan patokan syariat lagi. Sehingga Allah mengatakan ini bagian daripada Tuhan. Bagian daripada apa? Daripada Tuhan. Taib. Nah, jadi ini konsepnya, Pak. Rahasianya, kenapa orang-orang kafir jahiliyah mereka tidak beriman dengan adanya hari berbangkit? Allah akan mampu membangkitkan segala sesuatu setelah mereka, setelah manusia ini tiada. Karena jawabannya adalah mereka tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka harus dihisab. Karena konsekuensi, Pak, ada hari berbangkit, ada hari kiamat. Yang namanya kiamat itu kan dari kata qama yaqumu, ini berdiri. Hari berdiri lama. Yang disebut dengan kiamat dalam bentuk mubalaghah, hari berdiri yang sangat lama di mana manusia akan berdiri menunggu persidangan menghadap kepada Allah satu persatu. Menghadap kepada Allah satu persatu. Dan persidangan itu teman-teman tentu persidangan yang cepat. Ya, hisab walaupun satu persatu tentu di sisi Allah adalah sangat cepat. Allah berfirman, "Wallahu sari'u al-hisab." Sesungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Tetapi mereka akan berdiri di hadapan Allah SWT untuk apa? Untuk ditanya atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan di muka bumi ini selama di dunia. Nah, jadi mereka berat ini untuk mempertanggungjawabkan ini. Oleh karenanya teman-teman, rata-rata orang-orang kafir, kenapa mereka menolak adanya hari berbangkit, tidak beriman dengan hari berbangkit? Karena mereka telah tenggelam di dalam hawa nafsu, termasuk orang-orang ateis. Ini berat, Pak, kalau mempertanggungjawabkan. Oleh kan, maka hari kita sebagai muslim, alhamdulillah, sebagai muslim kita beriman adanya hari berbangkit. Kenapa demikian? Karena ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb, pencipta, penguasa, Tuhan segala sesuatu, maka di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala apa? Allah akan jadikan setelah kehidupan dunia ini ada hari pertanggungjawaban. Ada hari pembalasan. Apa tujuannya, Pak? Karena di dunia ini, Pak, namanya kita hidup manusia selalu 24 jam dikontrol oleh siapa? Oleh iblis ya, oleh jin, oleh syaitan untuk untuk menunggangi anak Adam bagaimana jatuh ke jalan mereka. Sehingga ada jin dari syaitan dari kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia. Hampir di muka bumi ini, Pak, keadilan tidak tegak merata. Keadilan tidak tegak merata. Orang-orang zalim di muka bumi ini, Pak, apakah bisa ditumpas secara 100% atau tidak, Pak? Gimana menurut Bapak Razali? Orang-orang yang berlaku zalim di muka bumi ini, walaupun ada mahkamah, ada peradilan, ada hukum, ada polisi, jawatan-jawatan ini, itu, apakah orang-orang yang berbuat zalim bisa mereka dihukum atas kezaliman mereka semuanya atau tidak? Kalau sudah dapat petunjuk, bisa, Ustaz. Kalau Nah, yang realita di lapangan, apakah semua pelaku koruptor, semua orang yang sudah membunuh orang, apakah terbalaskan kezaliman mereka dituntut kezaliman mereka di muka bumi dengan sempurna atau belum? Orang-orang lemah sudah terpulangkan dah hak mereka secara sempurna, merata? Wallahu anta alam ya Ustaz. Iya. Pertanyaannya paham kan, Pak? Pertanyaannya adalah, kan banyak orang-orang yang terzalimi di muka bumi ini. Banyak orang-orang terzalimi di muka bumi ini. Artinya kalau ada orang yang terzalimi, sama dengan adanya orang yang menzalimi. Pertanyaannya, apakah orang-orang zalim semua mereka telah dituntut, telah dituntaskan dibalas kepada kezaliman mereka, dan apakah semua orang yang terzalimi itu mereka sudah dikembalikan hak mereka di muka bumi ini? Belum, Pak. Belum. Betapa banyak orang-orang zalim tapi tidak termakan oleh hukum. Bagi kalau di sebagian negara kan, seperti kita Nusantara, hukum bisa dibeli. Banyak para koruptor, justru mereka bisa membeli diri mereka. Ya, banyak para mafia-mafia yang mereka tidak dimasuk ke dalam ranah hukum. Ya, kebal hukum lah bahasanya. Nah, demikiannya orang-orang yang terzalimi justru hak mereka tidak dikembalikan. Betapa banyak manusia yang dibunuh di muka bumi ini dalam keadaan zalim, diterzalimi, tapi mereka tidak bisa memulangkan hak mereka. Tidak bisa menuntut. Kenapa? Karena lemahnya kita. Artinya apa, Pak? Kezaliman di muka bumi ini
bentuk segala kemungkaran, kemaksiatan, ya, itu tidak sempurna dibalas di muka bumi semasa di dunia. Tapi di mana dibalasnya, Pak? Akan dituntut nanti secara sempurna di hari berbangkit. Inilah rahasianya hari kiamat. Makanya banyak orang-orang tidak percaya dengan hari berbangkit. Kenapa? Akan menyusahkan bagi mereka. Kita sebagai muslim tidak. Kita justru setiap hari dibimbing oleh Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan akan hal ini. Walaupun tidak berjalan jauh, Pak, tidak belajar jauh, tidak berjalan berdalam-dalam dalam belajar agama, tapi setiap hari kita sudah mengingatkan oleh Allah untuk 17 kali sehari semalam minimal, pasti kita mengingat tentang hari kiamat. Apa itu? Maliki yaumiddin. Tadi ingatkan oleh Allah, wajib baca ayat ini dalam surah Fatihah dalam apa? Dalam kondisi yang paling baik di hadapan Allah. Maliki yaumiddin. Dialah Allah, zat yang maha berkuasa, itu penguasa di hari pembalasan. Di hari pembalasan. Karenanya di meja hijau persidangan di hadapan Allah nanti hari kiamat, tidak ada satupun kezaliman yang tidak terbersihkan, yang tidak terbalaskan. Orang zalim akan dihukum dengan kezalimannya, dan orang-orang yang terzalimi akan dikembalikan hak mereka. Oleh karena Pak, jangan takut kalau umpama hak kita mungkin belum dikembalikan oleh orang lain. Ya, kita ditipu, kita dizalimi, kehormatan kita direndahkan, tidak sempat kita menuntut balas, ya sudah, kita yakin ada hari nanti suatu saat kita akan dikembalikan hak kita. Ya, jadi tidak perlu pula kalau kita diomelin orang-orang, Pak Jawahir, diomelin atau direndahkan kita atau diambil hak kita. Nah, ya sudahlah, kalau tidak mau dia kembali, ya sudahlah, bismillah, tidak apa-apa. Insyaallah ada hari akhirat. Tidak perlu pula kita adakan pula jumpa pers, ya, untuk membela diri kita. Ya, tidak perlu pula kita cari kuasa hukum dan segala macamnya. Ya, orang muslim itu, Pak, sebenarnya tenang itu mereka. Kalau ada hak mereka yang tidak kembalikan, maka mereka akan Mereka akan tenang. Ya sudah, insya Allah ada hari pembalasan. Saya satu kali pernah diceritakan seorang dosen dari Madinah yang bernama Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau dosen satu kali pernah mencari penginapan, dia semacam hotel, ya, di kota, mungkin di kota Mekah atau di Riyadh atau di mana begitu, di Saudi. Jadi ada beliau sudah kalau saya tidak keliru ya dalam kejadiannya, beliau sudah bayar hotel, tapi ternyata fasilitas dan apanya tidak sesuai, sehingga beliau tidak nyaman, sehingga akhirnya beliau keluar. Maka ketika datang ke resepsionis, ya, beliau minta, mana uang saya, kembalikan uang saya tidak sewa hotel Anda. Oh, katanya tidak bisa, Pak, kalau yang sudah tidak bisa terkembalikan, ya. Gitu. Baiklah kalau begitu, kalau memang seperti saya menuntut hak saya. Kalau Anda tidak berikan, tidak mengapa. Akhirnya beliau pergi. Tidak lama setelah itu, beberapa hari, maka datanglah orang, mungkin pemilik hotel atau bertanggung jawab lah di hotel itu, mencari beliau. Kenapa? Karena orang ini tahu bahwasanya ini ulama ini, dan hak beliau tidak diberikan sekarang, ya tidak apa-apa, mungkin akan kita berikan di hari akhirat nanti. Jadi daripada repot nanti, lebih baik kita pulangkan hari ini. Gitu. Demikianlah muslim, Pak. Dia tidak terlalu besar kalau hak mereka tertalimi. Taib. Kemudian berikutnya, Pak, kata orang-orang ini atau orang-orang musyrik ini, tidak ada kehidupan ini, tidak ada kehidupan kita kecuali di dunia ini saja. Bagaimana kondisinya, prosesnya? Namutu wa nahya, kita mati, ya. Sebelumnya, maksud mati di sini adalah mati sebelum hadir di alam dunia, maksudnya di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita tidak ada, itu maksudnya, Pak. Wa nahya, kemudian kita lahir, hidup. Kita hidup. Ya, ini proses yang mereka imani. Sampai di sini saja. Kemudian apa? Wa ma yuhlikuna illad dahar. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali apa? Ad-dahar. Apa itu ad-dahar, Pak? Masa, waktu, umur. Ini akan membinasakan kita. Jadi bahasa sederhananya, kita ini hadir ke dunia, ya sudah, inilah kehidupan kita. Setelah itu kita akan mati. Apa yang membuat kita mati? Sudah umur. Mungkin udah terlalu tua, atau masa dunia ini yang mungkin cuaca yang ekstrim membunuh kita. Sudah, itu selesai. Setelah itu habis perkara. Inilah keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dan telah diadopsi oleh banyak manusia di muka bumi sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, jadi yang beriman, Pak, dengan ada hari berbangkit ini sedikit di antara manusia. Ya, yang beriman dengan ada hari berbangkit ini sedikit di antara manusia. Kenapa tidak?
Karena yang beriman itu rata-rata orang muslim. Rata-rata orang muslim. Ya, walaupun di antara keyakinan orang ya, Nasrani juga ada mengimani adanya hari berbangkit, tetapi versi mereka lain ya, versi mereka lain ya. Taib. Inilah yang apa namanya yang mereka katakan sehingga disebut dalam suatu riwayat ya, dalam satu riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad dan sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dulu pernah bersabda. Apa kata Nabi? Kana ahlul jahiliyati yaqulun. Dahulu orang-orang jahiliyah pernah mereka berkata, ma yuhlikuna illa al-lail wan nahar. Dan tidak ada yang akan membinasakan kita kecuali pergantian siang dan malam. Jadi datang siang Mbak, berganti malam, kemudian besok datang siang lagi. Terus demikian, inilah yang akan membinasakan kita. Kata siapa Pak? Kata orang-orang Arab jahiliyah. Wa huwallazi yuhlikuna wa yumituna wa yuhyina. Dan malam dan siang inilah yang akan membinasakan kita, membuat kita mati, yang akan menghidupkan kita. Ya, fayasubbuna ad-dahr. Kemudian mereka mencela waktu, mencela masa, mencela hari. Iya, mencela hari. Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ya, yu'dhini ibnu Adam. Yes. Anak Adam telah menyakitiku kata Allah SWT. Yasubbud dahra. Dia telah dia telah mencaci masa wa anad dahr. Adapun aku adalah Rabb yang ad-dahr, maksudnya Allah adalah Rabb yang mempergilirkan masa itu. Jadi siang malam ini siapa yang menggilirkan Pak? Allah SWT. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, menggantikan malam ke dalam siang. Ini Allah SWT yang bekerja. Urusan Allah SWT. Maka tidak boleh kita mencela masa. Mencela masa. Kita tidak boleh mencela waktu. Karena waktu itu sangat berharga di mata Allah SWT, di sisi Allah SWT. Bukti waktu berharga, Allah sering bersumpah dengan menggunakan masa atau waktu. Seperti firman Allah, wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Para ulama mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu mulia. Allah berfirman, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah gelap gulita. Iya, wasyamsi waduhaha. Ini semuanya menunjukkan tentang waktu. Menunjukkan apa? Tentang waktu. Wal fajar, surah Al-Fajr, demi waktu subuh. Menunjukkan waktu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita tidak boleh mencela waktu. Jadi kalau ada pernyataan orang-orang, sebagian orang kita dengar ya, ini zaman ini adalah zaman yang buruk. Nah, gitu. Kira-kira boleh tidak bilang seperti itu, Pak Jawahir? Zaman ini adalah zaman yang buruk. Boleh apa tidak? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Terus bagaimana ungkapan yang tepat, Pak? Ya, semua zaman itu bagus itu, Pak. Iya. Bagus ya. Waktu Tergantung, itu, ya. Benar-benar. Waktu itu semuanya sama di sisi Allah SWT. Yang membuat jelek itu apa, Pak? Yang jelek itu adalah perlakuan orang yang hidup di masa itu. Kalau waktu tidak ada tercela, Pak. Karena waktu gini-gini aja, siang, malam, itu aja. Ya. Kenapa kita cela waktu? Maka ungkapan yang tepat bukan waktu zaman ini adalah zaman yang jelek, zaman yang zaman yang edan. Kan banyak celaan-celaan orang tuh, zaman edan, zaman jelek, zaman buruk. Tidak. Yang tepat adalah orang-orang yang hidup di masa ini banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang jelek. Karena zaman tidak boleh kita cela. Allah mengatakan di sini, yu'dini ibnu Adam. Anak Adam telah mencelaku, menyakitiku. Dengan apa? Ya subud dahab. Mereka mencela waktu, mencela hari-hari, mencela siang, mencela malam. Ya. Kemudian wa ana ad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Aku adalah ad-dahr, yaitu aku yang membalak-balikkan siang dan malam, menggantikan siang dengan malam. Nah, gitu, Pak. Ya. Jadi memang masa itu setiap ke depan itu orang-orang yang hidup di masanya Pak semakin buruk. Benar itu. Karena dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrum min qabli atau kama qala sallallahu. Tidak ada datang suatu zaman kecuali kondisi di masa itu jauh lebih buruk dibanding kondisi di masa sebelumnya, di zaman sebelumnya. Dan ini ketemu apa enggak, Pak? Ketemu. Coba lihat hari ini. Zaman sekarang kita, Pak, mana lebih baik daripada zaman Abu Aqari mungkin 10 tahun yang lalu? Mana lebih baik, Pak? Ya, zaman dulu lebih baik ya, Ustaz. Lebih baik. Dari sisi apa, Pak? Dari sisi
Ya, sekali moral segala macam Ustaz. Benar-benar dari moral, dari akhlak, dari apa namanya sopan santun, ya kemudian segala itulah ya hal-hal yang terpuji lah di mata manusia. Itu jauh lebih buruk, Pak. Iya, dan saya pun menemukan hal itu dibanding dengan zaman sekarang. Walaupun apa namanya dari sisi teknologi mungkin kita wah lebih ya, kita wah dan lebih, tetapi dari sisi moral jauh lebih buruk sekarang. Dan fitnah hampir setiap menit, setiap detik terus diperbaharui, datang fitnah baru dan fitnah baru. Subhanallah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tidaklah datang suatu masa kecuali kondisi di masa itu lebih buruk daripada kondisi masa sebelumnya. Dan demikian terus hatta taqum as-saah, sampai hari kiamat. Ya. Oleh karenanya Pak, kita perlu pendidikan agama, kembali kepada agama kita. Dan jangan lupa memberikan perhatian pendidikan agama terhadap anak-anak dan keluarga kita. Berikan mereka aspek moral, bagaimana berkeyakinan yang benar, beradab yang benar. Kenapa? Mereka akan bertemu dengan zaman yang mungkin lebih buruk daripada zaman kita sekarang. Kalau sekarang aja sudah kayak gini, Pak. Meninggal kita 10-20 tahun nanti umpama ya. Bagaimana anak kita kalau mereka sudah dewasa? Zaman apa yang akan mereka temui? Karena Nabi SAW sudah mengatakan bahwasanya zaman itu akan semakin lama semakin buruk kondisinya. Disebabkan apa? Disebabkan orang-orang yang berlaku di dalamnya. Baik. Oleh karenanya Pak, tidak boleh kita mencela masa. Kemudian kata Allah berikutnya, wa ma yuhlikuna illa apa? Wa ma yuhlikuna illa dahr, kata orang musyrik tidak ada yang mencelakakan kita kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Dan pada yang demikian itu, pernyataan itu Pak, keyakinan itu mereka tidak dibimbing di atas ilmu. Tidak dibimbing di atas ilmu. Ini dalil Pak menunjukkan untuk urusan akidah, urusan keyakinan, ya hendaklah kita dibimbing dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu akan mengarahkan kita kepada tujuan yang benar, jalan yang benar dan tujuan yang tepat. Tapi kalau kita hanya menjadikan tolak ukur pemahaman kita, terutama agama kita, akidah, keyakinan kita di atas prasangka semata, tidak jarang kesalahannya lebih banyak daripada yang benar. Kesalahan lebih banyak daripada yang benar. Kemudian kata Allah, inhum illa yadhunnun. Hal itu tidak lain kecuali mereka hanya menduga-duga saja. Mereka reka-reka saja. Gak benar. Iya, mereka. Ayat ini, Pak, banyak faedah tentunya. Menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan ini tidaklah kehidupan dunia semata. Tapi kehidupan yang sejatinya adalah kehidupan karena kehidupan dunia ini sebentar, ya kan? Adapun kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan alam barzakh, dan setelah itu akan lanjut ke alam akhirat. Ya, inilah kehidupan yang sebenarnya. Namun kan banyak manusia yang lalai dari kehidupan ini. Ya, banyak manusia yang lalai dari kehidupan yang ini maksudnya yang kehidupan akhirat. Ya, mereka tidak beriman kepadanya, Allah musta'an. Ya. Kemudian ini dalil juga bahwasanya andaikan ya demikian parahnya keyakinan orang kafir ya. Mereka mengandai-andaikan atau menyangka-nyangka, kata ini kan menduga ya. Kata Allah mengatakan mereka hanya menduga-duga saja. Dugaan mereka itu benar, maka beruntunglah orang kafir, Pak. Kenapa tidak beruntung orang kafir? Mana yang beruntung kalau umpama keyakinan ini benar? Mati sudah selesai perkara, nggak ada lagi tanggung jawab. Mana yang beruntung, orang muslim atau orang kafir, Pak? Mana yang beruntung, Pak? Orang kafir, Ustaz. Orang kafir beruntung. Adapun kenapa? Karena mereka sudah puas-puaskan kehidupan ini. Mereka berjalan, tolak ukurnya apa tadi? Hawa nafsu. Hawa nafsu dijadikan Tuhan. Jadi kalau mereka sudah berfoya-foya, sudah berpuas-puas, mati selesai. Karena sebagaimana ungkapan sebagian orang ya, kecil, masa muda foya-foya, mati, katanya, tapi ini ya ada unsur surganya, mati muda main-main, tua adalah foya-foya kemudian mati masuk surga. Iya. Intinya mereka menginginkan mati itu sudah istirahat. Iya. Padahal tidak demikian. Andaikan benar pernyataan ini, maka orang kafir lebih beruntung daripada orang muslim. Kenapa, Pak? Karena mereka sudah memuaskan segala kehidupan yang mencicipi dunia dengan semuanya, setelah itu selesai urusan. Iya. Selesai urusan. Oleh karenanya, kita yakini kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kita meninggal dunia, itu akan berproses kehidupan hari akhirat di alam barzakh, dan tidak tahu kita berapa tahun akan di alam barzakh, Pak. Andaikan saya meninggal besok, tidak tahu saya berapa tahun akan di alam barzakh. Kenapa? Hari kiamat tidak ada yang tahu. Coba masa dahulu Nabi SAW sudah berapa tahun meninggal dunia.
Sudah 14 abad lebih kurang beliau SAW meninggalkan kita. Sudah berapa tahun di alam barzakh? Itu di alam barzakh baru. Iya, belum lagi alam akhirat. Jadi oleh karenanya kehidupan sebenarnya ada kehidupan setelah kematian. Dan setelah itu Pak, yang lebih penting lagi adalah pernyataan yang diambil dari ayat ini, pernyataan orang-orang kafir yang menyatakan bahwasanya kehidupan setelah kematian itu adalah itulah usai pekerjaan manusia, tidak ada lagi tanggung jawab. Ya, ini beranjak menjadi sebuah pamio dan akidah yang terkadang diserap oleh sebagian muslim. Contohnya kita sering mendengar orang-orang kalau sudah mati peristirahatan terakhir. Iya. Pernah ada dengar ungkapan itu, Pak? Jadi kalau sudah mati, meninggal dunia, maka nanti diantar ke kuburan. Apa katanya? Mari kita antarkan si fulan ke tempat peristirahatan terakhir. Ya, pernah dengar, Pak? Keliru sebenarnya. Keliru. Ungkapan itu tidak rupanya keliru, tidak benar. Karena pernyataan sama ayat ini lebih banyak menunjang ayat ini. Ya, seakan-akan menunjang pernyataan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ini merupakan akidah yang salah, pernyataan yang tidak benar. Ya, karena kuburan bukanlah tempat peristirahatan terakhir. Kuburan itu adalah salah satu halte dari halte-halte hari kiamat, Pak. Perjalanan kita belum selesai, belum usai perkara. Itu baru halte pertama daripada kehidupan akhirat. Ya, makanya kehidupan para salaf dahulu mereka sangat tahu bahwa sudah kehidupan pertama daripada kehidupan akhirat. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau dari diriwayatkan oleh Abdullah bin Bahir bahwa beliau mendengar Hani rahimahullah, mantan budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Dia berkata, "Kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Dahulu Utsman bin Affan, Utsman ya Pak, menantu Nabi SAW, khalifah ketiga, kalau beliau ketika beliau berdiri di samping kuburan, maka beliau menangis sejadi-jadinya sampai jenggotnya basah. Beliau menangis. Utsman bin Affan kalau berada di dekat kuburan, Pak, di samping kuburan, maka beliau menangis sehingga membasahi jenggot beliau. Kemudian dikatakan kepada Utsman bin Affan, "Tudkarul jannah, tudkarul jannah fala tabki." Engkau diingatkan wahai Utsman tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis. Wa tabki min hadza, kemudian tamun engkau menangis karena melihat kuburan. Apa jawaban Utsman, Pak? Kata beliau radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Aku menangis karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi, Pak? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Perhatikan, Pak. Kuburan adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Kata siapa, Pak? Kata Nabi SAW. Jadi Utsman mendengar sabda ini. Faman naja fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di rumah pertama ini, maka setelahnya urusan mudah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Siapa yang tidak selamat urusannya di kuburan ini, di rumah pertama ini, maka urusan setelahnya jauh lebih teruk, jauh lebih mengerikan. Maka Utsman ketika melihat kuburan maka beliau menangis. Ini dalil menunjukkan kuburan bukanlah halte pertama. Kuburan bukanlah tempat peristirahatan terakhir. Oleh karenanya pernyataan yang tadi, Pak, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Bukan kuburan tempat kita istirahat. Iya. Dan pernyataan istirahat di dalam kuburan pun tidak ada jaminan. Jadi kalau ada orang istilah Pak? Kalau sebagian orang kan memberi orang-orang kafir ya, kalau mereka sudah meninggal dunia, maka yang lain akan saling mengucapkan satu dengan yang lain dengan istilah RIP. RIP. Tahu RIP, Pak? RIP apa istilahnya? Rest in peace. Apa istilahnya itu, Pak? RIP itu, Pak? Rest in peace ya. Beristirahat dengan tenang. Rest in peace ya. Saya pun mengucapkan tidak tahu, Pak. Artinya apa? Mereka seakan-akan dia telah beristirahat dengan tenang dan damai.
Ini kan ucapan-ucapan yang berasal lebih kurang dari pernyataan ayat tadi, Pak, pernyataan orang kafir. Kalau sudah masuk kuburan itu sudah istirahat dalam damai, dalam tenang gitu. Apakah benar demikian? Tidak. Kita kaum muslimin tidak boleh meyakini itu, Pak. Kita meyakini kaum muslimin adalah kalau urusan kuburan, urusan gaib. Tidak ada yang tahu siapa di sana yang akan tenang atau tidak. Kalau orang kafir pasti tidak tenang dalam kuburan. Pasti tidak tenang, kita yakin itu. Adapun orang muslim, maka kita tidak boleh memastikan si fulan dia aman dalam kubur. Tidak boleh, Pak. Yang ada boleh adalah kita mendoakan kepada, ya Allah, semoga Allah engkau ampuni dosa si fulan. Walaupun dia ulama besar. Ya, tidak ada yang menjamin dia selamat di kuburan. Kenapa? Ini alam gaib. Karena tidak tahu kita amalan seseorang. Kita tidak tahu amalan seseorang. Oleh karena datang riwayat, Pak, dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bahwasanya suatu kali Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah berkata, "Ja'a Bilalun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu kali Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Maka Bilal berkata, "Ya Rasulullah, matat fulanah wastarahat." Wahai Rasulullah, telah meninggal si fulanah, maksudnya ada perempuan yang meninggal di masa itu, maka dia telah istirahat. Ini pernyataan siapa, Pak? Pernyataan Bilal bin Rabah. Maka Nabi SAW belum marah. Marah belum mendengar pernyataan siapa? Pernyataan Bilal tadi. Kemudian beliau bersabda, "Innama yastarihu man dakhala al-jannah." Yang boleh dikatakan istirahat adalah orang yang telah masuk surga. Sudah masuk surga dia baru boleh dikatakan dia istirahat. Ya kan? Kemudian berkata para ulama lain yang dimaksud adalah yastarihu man dakhala al-jannah ay man mata arafat anna dakhala al-jannah. Yang dimaksud adalah siapa yang sudah pasti dia masuk surga atau yang sudah masuk surga, itulah yang dikatakan istirahat. Adapun dalam kubur belum, Pak. Orang yang dalam kubur belum dikatakan dia istirahat. Oleh karenanya kita muslim, dunia ini adalah tempat darul bala, tempat diuji, tempat kita berletih-letih, tempat kita banyak dapat musibah. Ya, musibah yang datang kepada kita kadang justru lebih banyak daripada kenikmatan. Imam Syafi'i pernah mengatakan rahimahullah, ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan rahimahullah, mihanu zamanu la tanqadi wa syururuhu ya'tika kal a'yadi. Ujian kehidupan ini senantiasa datang kepada engkau tanpa henti. Adapun kebahagiaan hidup hanya datang sekali-sekali sebagaimana datangnya hari raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri berapa kali datang setahun, Pak? Sekali, 2 kali. Ya. Adapun ujian tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Karena dunia ini tempat ujian. Nah, kapan kita istirahat? Istirahat di surga nanti insya Allah. Ya. Ada seseorang, Pak, datang pernah kepada Imam Ahmad. Jauh-jauh dari Khurasan menemui Imam Ahmad ke Irak. Imam Ahmad dulu kan di Irak, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, ji'tuka min Khurasan." Wahai Abu Abdillah, aku datang kepadamu dari jauh-jauh dari Khurasan. Khurasan ini daerah mana, Pak? Sekarang Khurasan daerah Iran, ya, daerah Iran. Baik. Aku udah jauh-jauh datang dari Iran menuju sengaja mendatangimu. Apa tujuannya? Ataitu kali as'al. Aku mendatangimu, wahai Imam, agar aku bisa bertanya kepadamu tentang satu pertanyaan saja. Di jauh-jauh, Pak. Coba kayak gitu orang dahulu perhatian orang-orang dalam ilmu, Pak. Jauh-jauh datang. Di masa itu mungkin entah pakai Beagle atau apa, belum ada tentunya mobil, Land Cruiser belum ada masa itu. Iya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Fas'al, kalau begitu tanyalah, apa yang kau inginkan?" Maka dia bertanya, "Ya Aba Abdillah, mata yajidil abdu ta'mar raha." Wahai Abu Abdillah, kapanlah kita ini sebagai hamba akan merasakan nikmat istirahat yang sempurna? Apa jawaban Imam Ahmad? Jawaban beliau adalah, "Idza inda awwali qadamik dakhala jannah." Engkau akan bisa, seseorang hamba akan bisa istirahat total dan sempurna ketika kakinya pertama kali menginjak tanah surga. Ini istirahat. Adapun sebelum itu terus ujian tidak akan pernah berhenti. Taib. Kemudian berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari ayat yang 24, ya. Bahwasanya ini dalil menunjukkan adanya hari berbangkit dan surga dunia adalah kita bukan dihancurkan, dibinasakan oleh masa, akan tetapi kita meninggal karena sebab ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian berikutnya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang telah kami jelaskan. Ayat-ayat kami yang jelas, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya adalah Al-Qur'an, ya, dibacakan kepada mereka karena Al-Qur'an berbahasa mereka. Maka ayat itu jelas dan terang. Ayat itu jelas dan menunjukkan bahwasanya
klaim kalian bahwasanya tidak ada dia berbangkit dan kalian meragukan kebesaran Allah, ini adalah klaim yang tidak beralamat. Artinya pendapat atau persangkaan yang tidak ada hujah, yang tidak ada argumentasi. Ya, maka apa jawaban mereka, Pak? Bagaimana mereka menyikapinya? Maka angkalu, mereka tidak ada jawaban mereka kecuali ucapan. Apa ucapan mereka? Itu bi abaina in kuntum shadiqin. Wahai Muhammad, datangkanlah kepada kami ayah-ayah kami yang telah menunggu, yang telah meninggal dunia, yang telah mati puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Jika engkau orang yang benar. Jika engkau apa? Orang yang benar. Ini permintaan ini, Pak. Permintaan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kalau mereka ketika disampaikan ayat Al-Quran kepada mereka, maka mereka menjawab, oh iya, kalau benar, kalau memang benar engkau Muhammad bahwasanya ada hari berbangkit, ayo coba datangkan ayah kami. Datangkan ayah kami 1-2 orang saja, kakek nenek kami, agar kami bisa bertanya kepadanya tentang ada hari berbangkit itu. Iya, ini adalah olok-olok saja, Pak. Permintaan yang tidak akan dikabulkan. Gimana kita bagaimana akan mendatangkan kakek nenek? Karena itu bukanlah sebuah sunatullah yang terjadi, tidak. Iya, bukan berarti Allah lemah untuk mendatangkan ini, tidak, Pak. Tetapi ini adalah sebagai imtihan, sebagai bala, ujian. Karena sunnatullahnya di alam semesta ini yang berlaku adalah kalau yang sudah mati tidak akan pulang kembali ke muka bumi. Tidak ada, Pak. Ya. Bukan berarti Allah tidak mampu. Iya. Allah maha mampu untuk segala sesuatu. Mengembalikan orang yang sudah mati menjadi hidup, mampu. Tetapi itu akan berlaku nanti di akhirat. Pertanyaannya, di muka bumi ini, Pak, ya, apakah roh yang orang yang sudah meninggal dunia ada tidak bisa dibangkitkan kembali? Ada yang tidak pulang kembali ke dunia? Rohnya atau dalam bentuk wujud apa? Ada tidak kembali ke dunia? Mungkin tidak roh yang orang sudah meninggal dunia bisa kembali ke dunia? Orang yang sudah mati kembali ke dunia? Mungkin apa tidak, Pak? Kalau mungkin saja, Pak, ya. Kalau seizin Allah, Ustaz, kayak zamannya dengan Nabi izin Allah dulu pasti. bisa menghidupkan yang meninggal itu. Benar. Ada enggak dalil, Pak? Ada enggak kisah atau argumentasi yang kita miliki bahwasanya Allah mampu ternyata mengembalikan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali? Mampu itu, Ustaz. Kalau Ada, dari Pak? sisi Allahnya ya mampu, Ustaz. Iya, tapi ada enggak yang telah berlaku? Kisah burung yang Zamannya Nabi Isa itu ada, Ustaz. Benar, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu ada orang sudah mati dihidupkan kembali, dan itu berlaku hukum seperti itu karena salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi bisa saja, tidak ada sulit. Iya, tidak ada sulit, dan itu diketahui oleh oleh orang-orang bahwasanya Nabi Isa memiliki mukjizat demikian. Oleh karenanya, Pak, kenapa Nabi Isa diberikan mukjizat itu? Karena di masa itu ilmu yang sedang bermunculan adalah ilmu tib, ilmu kedokteran, dan mereka berbangga-bangga dengan ilmu kedokteran, sehingga Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menunjukkan kebenarannya sebagai nabi agar yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati, mengobati penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit buta bisa disembuhkan kembali oleh Nabi Isa dengan izin Allah SWT. Tujuannya apa? Untuk melemahkan orang-orang yang berbangga-bangga dengan ilmu kedokteran di masa itu. Berarti apa? Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Atau contoh yang lain, Pak, seperti kisah salah seorang nabi yang bernama Nabi Hudzail, yang Allah sebutkan kisah dalam surah Baqarah. Ya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha. Ada seorang lelaki, maksudnya Pak Nabi, itu nabi, salah seorang nabi yang dia berjalan kemudian melihat melihat negeri-negeri yang sudah mati, ya. Maka dia mengatakan, siapa yang mampu menghidupkan ini setelah kematian? Maka Allah wafatkan dia, fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Kemudian Allah wafatkan Nabi tadi 100 tahun, kemudian setelah itu Allah bangkitkan dia. Allah hidupkan dia. Iya, sampai disebutkan oleh para ulama, para ahli tafsir, bahwasanya Nabi ini meninggal dunia 100 tahun, kemudian dirakit kembali fisiknya, mulai dari matanya, mulai dari anggota badan, dari matanya, kemudian dilengkapi sampai anggota badannya, ya, dan dia melihat proses itu.
Makanya yang kata para ulama tafsir, yang dibangkitkan kembali adalah dimulai dari proses mata, agar Nabi tadi bisa melihat bagaimana Allah merangkai badannya. Coba Pak, sudah mati 100 tahun, kemudian dia bertanya kembali, Allah memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa di dalam menghidupkan orang yang sudah mati. Nanti bisa kisahnya dilihat Pak di surat Al-Baqarah ayat 257, 258. Nah, ini kisah yang bagus. Menunjukkan Allah tidak sulit baginya untuk menghidupkan orang yang sudah mati bahkan ratusan tahun. Coba Nabi tadi ya, diperlihatkan oleh Allah SWT, inilah kebesaran Allah. Maha mampu merakit orang-orang yang sudah meninggal dunia dihidupkan kembali. Allahu Akbar. Baik. Nah ini tidak mustahil. Akan tetapi Allah tidak ingin melihatkan kepada orang musyrik jahiliyah. Kenapa Pak? Karena sebagai ujian. Ya, sebagai imtihan, apakah kalian beriman atau tidak? Cukuplah ayat-ayat sebagai pelajaran. Oleh karenanya, sunnatullah yang berlaku adalah roh orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia. Ya, mereka akan hidup di alam, sebuah alam, namanya alam apa Pak? Alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada dinding yang mereka akan ditinggalkan di sana sampai hari berbangkit. Jadi pernyataan orang-orang yang mengatakan ada roh kembali pulang ke rumah, ini bukanlah keyakinan yang sesuai dengan Islam. Ya, ada roh pulang ke rumah, ada roh bisa jadi gunderwo, jadi pocong, jadi hantu. Kalau di Aceh ada Pak? Keyakinan ini pulang menjadi harimau atau apa gitu, ada Pak? Belum pernah dengar Ustaz. Belum pernah dengar. Alhamdulillah kalau tidak pernah dengar. Tapi kalau di sebagian daerah ini mah laris Pak, laris manis. Iya, laris manis. Ya, roh pulang ke rumah, bahkan dijadikan nanti sebagai apa, diadakan acara-acara ritual dan sejenisnya. Ini banyak, ini masih ada di sebagian masyarakat kita. Taib, ini dalil menunjukkan roh tidak bisa pulang ke rumah. Taib. Kemudian berikutnya kata Allah, Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, kalau itu yang diminta, datangkan orang tua kami kalau kau benar adanya hari berbangkit. Baik, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah lah yang telah menghidupkan kalian. Allah pula yang akan mematikan kalian, dan Allah lah yang akan mengumpulkan kalian semuanya ya pada hari kiamat tanpa keraguan. Ya, tanpa keraguan. Ini menunjukkan perintah Allah SWT kepada Nabi SAW agar sampaikan demikian wahai Muhammad. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghidupkan kalian, dan Allah yang mematikan kalian, dan setelah itu Allah akan kumpulkan kalian pada hari kiamat tanpa keraguan. Tidak ada keraguan Pak. Iya, urusan hari berbangkit itu tidak ada keraguan. Oleh karenanya, semoga Allah berikan saya dan kita semua taufik untuk memegang akidah ini sampai kita mati. Nah, hari berbangkit itu adalah sesuatu yang sangat pasti. Tidak ada keraguan padanya. Allah mengatakan apa? La raiba fi. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ada keraguannya Pak. Ya. Karena Allah SWT sedang menetapkan kapan hari kiamat itu terjadi. Namun ilmu ini hanya terpelihara di sisinya. Tidak seorang pun dari makhluk dan hambanya mengenali. Ya, hatta malaikat. Para malaikat tahu tak Pak kapan hari kiamat? Tidak tahu. Para nabi tidak kenal kapan, tidak tahu satu pun Pak kapan hari kiamat. Ya, apalagi selain mereka. Yang ada diketahui oleh para nabi dan para malaikat atau sebagian orang ulama yaitu tanda-tanda hari kiamat. Itu ada. Ada tanda hari kiamat sughra, ada tanda hari kiamat kubra. Tapi kapan pastinya hari kiamat itu, tahun berapa, bulan berapa, hari apa, tanggal berapa, itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Kenapa? Ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi amat disayangkan banyak dari manusia yang mereka tidak mengetahui. Ya, sebagian para ulama tafsir menyatakan banyak di antara mereka yang tidak mengenali bagaimana kebesaran Allah. Bagaimana kudrah Allah yang sempurna, bagaimana kemahaperkasaan Allah. Bagi Allah membangkitkan seluruh manusia, bagikan membangkitkan satu jiwa. Tidak sulit bagi Allah. Karena bagi Allah cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah ia. Tidak sulit bagi Allah. Untuk membangkitkan triliunan manusia yang sudah ada, seluruh makhluk dikembangkitkan oleh Allah SWT, tidak sulit bagi Allah, tidak ubah bagikan membangkitkan satu orang saja. Tidak sulit bagi Allah SWT. Iya. Bahkan dalam surah Al-Qiyamah Allah mengatakan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu bisa menyusun jari jemari mereka. Jadi kalau jari jemari Pak, bisa disusun oleh Allah SWT. Padahal jari jemari ini bagian
daripada organ terkecil di tubuh kita, organ kecil. Kalau jari saja Allah mampu menyusun, tidak ada yang salah, tidak akan tukar jari Pak Razali dengan jari Abu Al-Qari, tidak akan tukar jari saya dengan jari orang lain, maka bagaimana dengan jasad-jasad yang lebih besar? Tidak mungkin kepala saya terpasang dengan badannya Pak Jawahir, tidak mungkin, mustahil. Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sungguh kami mampu bahkan menyusun jari jemari mereka mampu. Dan apa namanya? Untuk stempel apa namanya ini, Pak? Finger apa namanya ini? Yang biasa digunakan stempel? Basma. Apa Pak? Finger ya? Fingerprint, print ya? Print ya? Itu. Ini pun tidak akan tertukar, Pak. Tidak akan tertukar. Padahal kita memiliki fingerprint ini, Pak, satu dengan lain tidak ada yang sama. Ada yang sama fingerprint kita, Pak? Manusia ada yang sama fingerprintnya? Beda, Pak. Enggak ada, Pak. Walaupun bentuknya, coba perhatikan, Pak, bagaimana maha besarnya Allah dalam menciptakan kita. Bentuknya, Pak, mungkin sama. Saya ada, kalau kita adakan jempol kita masing-masing hampir mirip-mirip. Namun triliunan manusia memiliki fingerprint yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, makanya hari ini kan digunakan oleh orang untuk mengunci HP, untuk mengunci aplikasi atau apa, cukup dengan fingerprint saja, telunjuk atau jempol. Subhanallah. Untuk mendeteksi pelaku orang-orang yang mencari orang-orang yang berkriminal cukup dengan dengan fingerprint. Subhanallah. Iya. Demikianlah maha besar Allah SWT. Oleh karenanya kita sebagai muslim, alhamdulillah Allah beri kita hidayah kepada taufik Islam sehingga kita meyakini akidah dengan akidah yang benar. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan saya dan kita semua di atas akidah ini sampai kita meninggal dunia. Allah Ta'ala alam, kita cukupkan 3 ayat. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Baik, kita dengar dari Abu Al-Qari. Silakan. Jawahir. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله. ما شاء الله. جميل. أحسنت يا Pak Jawahir. Jazakallah khairan.
Kita dengar dari Bapak Al-Ghazali. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. Itu Hamzah, tasydid kepada lam ya, Pak. Dibaca illa hayatuna dunya. Nah, waqalu وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم kalimat huruf mim kalau bisa dibaca lebih cepat, Pak, sehingga tidak terkesan panjang. Tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum. ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pada kalimat walakinna di huruf kaf cukup digunakan tanpa memanjangkan huruf nunnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, jamil, Masya Allah. Ahsanta ya Pak Razali. Jazakallahu khairan. Kemudian kita dengar dari Ikram, ada Ikram? Ya Ustaz. Taib. Silakan Ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم
ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ahsan saya Muhammad. Jazakallahu khairan, Ikram. Saya dengar dari Bang Andrian. Silakan Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Nah, bagus, Masya Allah. Ahsan saya Jazakallah khairan. Andrian. Wa jazakallahu khairan. Demikian Bapak-Bapak yang memuliakan Allah SWT. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dan menjadi ibadah yang tersimpan di sisinya semoga. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mau kita tambahkan atau mau ditanyakan, kami persilahkan. Allah. Baik, tanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya. Masalah ruh dengan jasad itu Pak Ustadz ya. Ketika kita meninggal, otomatis si ruh kita kembali kepada Allah Pak Ustadz ya. Iya. Terus berarti yang meninggal itu hanya jasadnya saja Pak Ustadz ya. Untuk ruhnya tidak meninggal itu. Tidak, ruh tidak wafat Pak. Ruh tidak wafat. Dan wallahu alam sejauh yang kami ketahui tidak ada dalil yang menunjukkan ruh itu wafat. Ruh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT di alamnya. Kemudian fisiknya tidak diketahui dalam bentuk apa, hanya Allah alam yang mengetahui ya. Tapi ruh itu tidak mati. Yang wafat hanyalah badan yang berbentuk jasad ini, Pak. Bangkai kita yang menjadi bangkai ini aja yang wafat. Ya, setelah ruh kita pergi, maka tinggallah jasad. Karena ini bagian dari bumi. Bagian dari tanah ya. Nah, ini yang wafat. Dan setelah lepas itu ruh kembali kepada Allah SWT sebagaimana kita sebutkan di pembahasan lalu, bagaimana proses yang disebutkan oleh Nabi SAW perjalanan ruh orang muslim dan orang kafir. Kalau orang muslim sampai kepada Allah SWT, dan setelah itu kembali kepada ya'udu ila jasadi, kembali kepada jasadnya di alam barzakh. Kembali ke jasadnya di alam barzakh. Nah, inilah ruh. Jadi ruh tidak wafat. Dan bahkan nanti dia akan oleh karena para ulama mengatakan sebenarnya mati itu sebentar saja, Pak. Ya kan? Yang namanya mati sebentar saja. Setelah itu ruh kita akan pulang kepada jasad kita kembali di alam barzakh. Ya, pulangnya jasad tentunya, Pak. Pulangnya ruh ke jasad tentu di alamnya ya. Iya, orang yang di kuburan sudah pasti pulang ke jasadnya. Adapun orang kalau umpama mati dimakan serigala, dimakan harimau, atau mati dibakar, mati kemana tuh pulang ruhnya? Tetap pulang ke jasadnya. Tetapi ini di alam barzakh, di mana alam ini adalah alam metafisika, tidak bisa kita analogi dengan akal dan logika. Tapi yang bermain di sini adalah wahyu, sebagaimana datang dari pencipta. Nah, gitu. Jadi ruh tidak wafat, yang wafat adalah jasad saja. Wallahu a'lam. Ini kaitannya dengan siksa kubur itu Pak Ustadz. Kita meyakini siksa kubur itu kan ada Pak Ustadz ya. Berarti yang disiksa itu bukan jasadnya, Pak Ustadz ya? Iya, benar. Kaitannya dengan siksa kubur tadi, Pak Ustadz. Iya, benar-benar. Antara siksa kubur ya. Siksa kubur. Yang para ulama pernah menjelaskan dalam masalah ini, yang disiksa itu adalah ruh.
dan bisa jadi dengan jasad. Yang merasakan siksa itu Pak adalah ruh. Adapun jasad ini, jasad kita yang sudah ini sudah jadi bangkai dan asalnya dia tidak bisa merasakan apa-apa, ini hukum asalnya. Asalnya dia tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi di alam barzakh nanti yang diazab itu adalah ruhnya. Diazab adalah ruhnya karena ruh tadi yang bermasalah. Kalau umpama dia tinggal nanti di dunia dengan di jasad, mungkin jasad orang itu bagus, jasadnya baik, tapi ruhnya adalah ruh orang kafir. Ruh yang kafir kepada Allah SWT, maka itu ruhnya yang diazab. Dan bisa jadi yang diazab juga sekaligus dengan jasadnya. Bisa jadi yang diazab sekaligus dengan jasadnya. Sebagaimana nanti orang yang dibangkitkan dia nikmat itu dirasakan oleh ruh dan jasad sekaligus. Demikian pula di alam kubur. Tetapi yang namanya, sekali lagi Pak, yang namanya alam barzakh ini tidak bisa kita mainkan dengan logika. Bagaimana kalau begitu orang yang dimakan harimau, bagaimana orang yang mati dibakar gitu kan, gimana jasadnya gitu. Nah baik, kita tidak analogikan demikian, tapi kita yakini bahwasanya yang ada azab di alam kubur dan di azab adalah ruhnya. Wallahu alam, boleh jadi bisa sekaligus dengan jasadnya. Begitu. Wallahu alam. Berarti kita bisa alam barzah itu disamakan dengan alam kubur, Ustaz ya? Apa seperti itu, Mas? Sama Pak. Alam barzakh dan alam kubur sama itu juga dia. Adapun perkataan barzakh itu kan datang dalam Al-Qur'an ya, atau dalam hadis juga ada. Dalam Al-Qur'an kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Karena apa itu barzakh? Barzakh itu menurut Imam Qatadah dan yang lainnya, dia semacam semacam dinding, tabir pembatas antara dua alam, yaitu alam akhirat dan alam dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, wafat, ruhnya di alam itu, di alam barzakh, mana alamnya alam yang tidak kita ketahui kecuali dengan wahyu, dan wahyu berbicara tentang hal ini. Di alam itu dia pemisah antara dua alam, tidak ada yang kembali ke dunia dan tidak ada yang duluan ke akhirat. Gitu Pak. Tidak ada yang kembali ke dunia dan tidak ada yang duluan ke akhirat. Oleh karenanya pernyataan ruh pulang ke rumah ini tidak benar. Ini keyakinan tidak berkesesuaian dengan Islam. Adapun ke akhirat tidak akan terus kecuali setelah terjadi hari kiamat, dan di alam barzakh lah mereka akan menjalani kehidupan sesuai dengan kondisi mereka di dunia. Adapun orang muslim dengan sebagaimana dalam hadis hidup dalam kenikmatan, adapun orang kafir hidup dalam pancaroba dan kehinaan. Gitu. Jadi adapun penyebutan alam kubur itu juga ada istilahnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga ada ya tentang adanya alam kubur. Ini disebut dalam kubur karena manusia semuanya asalnya hukum asalnya manusia itu kalau mati dikubur. Ini hukum asalnya, Pak. Disebut dengan alam kubur. Kata Allah dalam surat At-Takatsur ya, hatta zurtumu al-maqabir, sampai kalian berkunjung ke kuburan-kuburan. Jadi kuburan itu sudah istilah tempat jasad dipulangkan setelah mereka meninggal dunia. Walaupun ada sebagian orang yang dimakan serigala atau ada yang membakar jasad ya seperti orang Hindu, tapi hukum asal manusia itu jasadnya cocok ditanam di dalam tanah. Wallahu. Jadi dua istilah itu sama, Pak. Alam barzakh, alam kubur. Syukran, Mas. Baik, afwan, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Iya, Pak, silakan, Pak. Iya. Saya ada bergaul dengan orang agnostis dan orang ateis, itu ada lebih kurang 4 tahun. Oh gitu Pak ya. Iya, orang Rusia. Rusia, oh iya. Itu Pak. Mereka itu saya kira 90%, 70% ateis, sebagiannya agnostis, masih percaya sama Tuhan, tapi mereka nggak bisa membuktikan, dan sebagian Kristen Ortodoks. Ortodoks ya. Sering berdebat dengan yang ateis ini, Ustaz. Biasanya gitu, kalau makan siang selalu ngajak sama-sama supaya debat masalah agama. Karena mereka bilang, Ghazali, kenapa kamu mempercayai sesuatu itu tersembunyi darimu gitu. Karena saya sholat di kantor gitu, Pak. Ya gitu Pak ya. Di sana ya. Jadi yang pertanyaan saya, kalau masalah mati tadi, memang saya harus menjawab secara logika karena mereka selalu bermain logika dan analogi.
Iya. Jadi itu saya ibaratkan seperti mimpi. Seperti peristiwa mimpi, kira-kira begitulah kerjanya soul, jiwa itu. Kerja ruh. Saya beritahu seperti itu pada mereka. Ada satu yang mau saya tanyakan, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bukti-bukti lagi pada zaman ini, sebagaimana bukti yang telah dilakukan pada zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Ibrahim tersebut, ketika membangkitkan kembali orang mati, Pak Ustaz. Dan terima kasih, Pak Ustaz. Bagus ya, bagus. Masya Allah. Nah, ini kayaknya pengalaman luar biasa ya, Pak Razali. Kenapa Pak dulu pernah di Rusia ya, Pak ya? Ya, sekitar 4 tahun, Pak Ustaz. 4 tahun, Masya Allah. Sekarang sudah perang ya? Ada 2 mau masuk Islam, tapi oh gitu, Masya Allah. Tapi keburu saya udah habis kontrak, Pak Ustaz. Oh gitu, iya. Bagus lah, ya. Memang orang ateis seperti itu ya. Mereka orang-orang yang lebih mengedepankan logika dan akal sehat dan mereka tidak percaya dengan sesuatu yang tidak tampak. Iya. Karena mereka juga sadar bahwasanya tidak setiap yang tidak nampak itu tidak ada. Nah gitu. Buktinya akal mereka kan tidak nampak tuh. Di mana akal itu? Di dengkul apa di kepala atau di perut? Nggak tahu kita kan pastinya. Iya. Tapi bukan berarti akal tidak ada. Ada akal. Ruh ini ada. Iya, bukti dia ada kita bergerak. Ketika dia tiada, maka jadilah bangkai namanya, mayatnya itu menjadi jelas. Itu bukan berarti tidak ada, tidak nampak berarti tidak ada. Ya. Kalau makhluk saja demikian, bagaimana dengan pencipta makhluk? Dan alhamdulillah untuk penjelasan siapa pencipta kita itu kan jelas dalam Al-Qur'an, jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Mengenai yang tadi, Pak, masalah apa? Adakah kemungkinan gitu? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagaimana kebesarannya di dalam menghidupkan orang yang sudah mati, bisa ada di era ini, di era modern ini, Pak, modern ini ya, sebagaimana yang terjadi di era Nabi Isa atau yang sebelumnya. Kalau bahasa mungkin tentu mungkin, Pak, mungkin saja. Tapi kita tidak tahu bagaimana sebabnya dan bagaimana prosesnya. Kalau dahulu itu, Pak, tanda-tanda kebesaran yang seperti tadi, menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati itu kan diminta oleh orang-orang oleh orang-orang yang tertentu di masanya, dan Allah mengabulkan itu tidak banyak, Pak, tidak banyak, sedikit ya di antara kejadian. Karena sunatullah ada orang sudah mati tidak ada yang kembali. Tujuannya adalah Pak, adalah benar-benar untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT kepada personal itu dan agar menjadi pelajaran bagi orang belakang. Itu tujuannya, Pak. Contoh seperti Nabi tadi yang diwafatkan 100 tahun, kemudian dirakit badannya oleh Allah SWT, dimulai dari matanya sehingga mata melihat bagaimana kukunya disusun oleh Allah, kakinya disusun, daginya disusun, bahkan keledainya bagaimana disusun sudah tulang belulang, tapi dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Ya, itu dijelaskan oleh Allah agar sebagai keyakinan bagi dia dan pelajaran dari kisah belakang. Oleh karena akan disebutkan dalam surah Baqarah. Ya, seperti di Nabi Isa, apa tujuannya dihidupkan orang sudah mati, Pak? Nabi Isa mampu melakukan itu karena tujuan sebagai untuk melemahkan bantahan mereka dalam meremehkan Nabi Isa. Kan Nabi Isa bukan ahli kedokteran. Nabi Isa bukan, dia adalah hamba Allah yang utusan. Jadi tujuannya adalah untuk menegakkan melemahkan hujah mereka sehingga mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Gitu. Karena urusan kematian yang bisa menghidupkan kembali hanya Allah SWT. Nah, itu tujuannya. Adapun di masa belakangan, kalau kata mungkin tentu mungkin. Akan tetapi apakah sebabnya sudah pas atau belum tentu tidak tahu kita. Kapan itu akan terjadi, ya kita tidak mengetahui. Karena rata-rata Pak yang melakukan itu adalah orang-orang yang bersejarah. Ya, seperti Nabi Ibrahim juga pernah, Pak. Dan surah Baqarah mengatakan, qala anna yuhyi hadhil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati? Maka kata Allah SWT, qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ja'alha ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'hunna ya'tinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, apakah engkau ragu? Nah, aku hanya untuk menguatkan hakiku, ya Allah. Maka kata Allah, caraku, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Kemudian cincang-cincang burung itu, potong-potong. Kemudian letakkan badannya di 4 bukit yang terpisah. Setelah itu engkau balik dan panggillah burung tadi, maka dia akan kembali kepadamu sebagaimana sedia kala. Itu Allah sebutkan di mana, Pak? Di surat Al-Baqarah. Ayat setelah tadi, Pak. Ayat setelah 257 tadi, 258,
259 dan 260. Itu disebutkan di kisah itu. Nah, ini kan orang-orang tertentu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Nabi Isa, seperti Nabi apa tadi? Nabi apa namanya? Nabi Hudzail. Ya, itu yang pernah yang pernah melakukan. Nah, adapun Nabi kita SAW ketika dituntut untuk melakukan itu, maka Allah cukup mengatakan, katakanlah Muhammad, untuk urusan itu Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, dan Allah pula sendiri yang akan mengampunkan kalian tanpa ada keraguan. Dan Allah tidak perlihatkan sebagaimana di masa nabi-nabi sebelumnya. Tentunya kata para ulama ini sebagai sebagai hikmah. Ada hikmah terbesar agar manusia tahu, agar Allah tahu siapa yang benar-benar beriman atau tidak. Iya, kalau umpama itu diperlihatkan terus kan Pak, bisa jadi orang akan banyak percaya akan banyak orang beriman, akan banyak mudah orang beriman, tetapi tidak ini sebagai ujian. Ini sebagai ujian. Tapi wallahu alam, apakah itu akan terjadi kapannya, maka kita tidak mengetahui. Tapi kalau mungkin tentu mungkin. Kalau berkata mungkin tentu saja mungkin. Wallahu alam Pak. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada orang-orang ateis itu Pak, tidak apa-apa dia diajak dialog. Untuk membalikan akal sehat. Kalau hari kerja hampir setiap hari, dan mereka itu kira-kira sebagian besar mereka baca Quran Pak Ustaz. Oh, baca Quran ya? Iya benar, mereka baca. Terus saya tanya, kalian baca-baca, kamu berapa kali baca? Saya sudah 2 kali. Kamu suka? Jadi bagaimana pendapat kamu? Ya ini kan sama aja dengan mitos-mitos lain yang saya baca katanya. Iya. Makanya kadang-kadang mereka menginginkan ada mukjizat gitu. Iya. Dan saya jawab semampunya. Saya bilang untuk sekarang ini itu semacam sudah dikhatamkan. Jadi satu-satunya mukjizat itu Quran saya bilang. Dan sunnah Rasulullah hadis. Jadi berdasarkan itu yang harus kita analisa. Saya kasih tahu begitu Pak Ustaz. Masalah mukjizat saya bagi tahu. Oke, kamu ingin mukjizat. Iya. Yang pertama kamu harus percaya dulu ada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Kamu berdoa saja sama Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil dan maha mendengar. Ketika kamu udah percaya yakin, kamu berdoa aja, barangkali Tuhan memberimu mukjizat. Saya seperti itu Pak Ustaz. Iya. Kamu sendiri Razali pernah dapat mukjizat? Belum pernah. Saya bilang saya belum pernah. Jadi bagaimana kamu percaya sama Al-Quran, sama Mogamed? Mereka bilang Muhammad Mogamed. Saya bilang saya percaya karena ajarannya bagus, mengandung hukum yang bagus, mengandung tata aturan kehidupan yang bagus, tidak ada yang tercela dan sangat adil. Karena pada prinsipnya saya tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan kamu, atau berniat sedikit saja buruk kepada kamu itu dalam Islam nggak boleh. Kita harus memaintain itu dan meningkatkan silaturahim, membantu orang. Lebih banyak kita membantu, itu yang diinginkan dalam Islam. Saya bagi tahu seperti itu. Berdasarkan itu saya percaya sama Al-Quran dan sama Muhammad. Seperti itulah hampir tiap hari Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Iya. Itu di masa itu ya Pak, di waktu 4 tahun di usia itu ya? Iya, benar. Gitu ya. Iya. Mereka intip kalau saya lagi sholat, kantor saya kunci sendiri, tapi kan di pintunya itu ada kaca tembus. Iya. Untuk safety. Jadi untuk safety. Jadi setiap pintu kantor itu ada kacanya di atas. Orang bisa melihat. Jadi mereka ngintip. Kadang-kadang ketawa, kadang-kadang rame-rame ngintip. Iya. Dan mereka pikir saya vegetarian Ustaz. Karena saya nggak makan ayam, nggak apa, cuman sayur-sayuran aja seperti itu. Iya. Sebenarnya fitrah mereka pengen tahu dia dengan kebenaran yang kita amalkan sebagai muslim, ya kan? Namun hawa nafsu lebih mendahului akal sehatnya.
Iya, itu buktinya mereka ingin tahu dengan Islam, ya kan? Kadang ngintip kita salat. Ya. Itulah, walaupun mereka, Pak, mungkin versi mereka ya, Tuhannya kan kebetulan tuh. Orang-orang ateis itu, agnostis tuh. Agnostik Mereka ya. mereka nggak percaya sama Tuhan, Pak. Tapi I- yang lucunya sebahagian mereka percaya tahayul, Pak Ustaz. Nah, itu dia, itu Mereka, dia, Pak. mereka sangkutkan bunga di pohon-pohon pinus, di apa gitu. Iya, 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 Di benar, pinggiran benar. hutan, di pinggiran hutan. Iya, iya, iya. Ya, Iya, turut ya, itulah ateis itu, mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Ya, mereka percaya dengan alam, dengan adanya makhluk gaib, ya, katakanlah kayak hantu atau apa, sehingga mereka meletakkan sesuatu. Itu kan sebenarnya naluri butuhnya kepada mereka kepada Tuhan, unsur ketuhanan. Tapi mereka kan tidak apa lebih dikalahkan oleh akal sehat, logika mereka dikalahkan hawa nafsu, sehingga mereka meyakini Tuhan itu yang ada adalah kebetulan saja. Iya. Kebetulan, Tuhannya kebetulan. Oh, kenapa kok kalau Anda tidak percaya dengan adanya Tuhan, kenapa kok ada langit dan bumi? Kenapa kok ada Anda? Gitu kan? Oh, ini kebetulan gitu. Kebetulan. Jadi Tuhannya kebetulan, Pak. Iya, Tuhannya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Maka teori teori apa itu, Pak? Teori Big Bang itu yang dimuat oleh orang apa? Orang Belgia ya, orang mana tuh yang menemukan tuh tahun 920 dulu. Kan kita belajar di sekolah kan Pak, teori Big Bang. Bahwasanya alam semesta ini terjadi dari sebuah peledakan atom yang kecil kemudian lama-lama membesar panas sampai di puncaknya meledak. Ya terjadilah sebuah kecelakaan besar, dentuman besar. Nah, kemudian nanti kehancuran itu menjadilah galaksi-galaksi atom yang hancur tadi menjadilah galaksi sekarang. Terjadilah alam semesta ini. Itu kan teori sebenarnya Pak, teori yang diusung oleh orang-orang yang semisal. Tujuannya apa? ya, Untuk meniadakan ketuhanan. Tidak ada pencipta alam semesta. Itu tujuannya Pak. Jadi apa? Terus siapa yang mencipta? Iya sudah itu kebetulan. Kebetulan saja. Iya, saya pernah dulu, Pak, waktu kuliah di Padang, saya pernah ikut kursus bahasa Inggris dulu belajar, tapi sampai sekarang tidak bisa juga bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya diamanahkan oleh dosen saya untuk untuk jadi guide lah di Kota Padang itu terhadap tamu-tamu yang datang dari luar negeri. Nah, di saat itu Allah takdirkan saya membawa dua orang menggait dua orang. Salah satunya adalah orang dari dia kayak apa namanya kayak orang-orang Jepang atau Hong Kong gitulah Pak. Saya tidak tahu persis mana negaranya. Yang satu lagi adalah orang ini orang Eropa. Nah gitu. Jadi dengan kemudian yang dua orang ini Pak dua-duanya ateis. Dua-duanya ateis tidak beragama. Gitu. Jadi di saat pulang dari suatu tempat kami di perjalanan di atas mobil berdiskusilah tentang konsep ketuhanan. Karena memang misi kami adalah bagaimana bule-bule yang datang itu bisa kita ajak mereka ke agama Islam, itu misi kita. Gitu. Jadi diskusilah. Nah, di antara poin diskusi ketika itu adalah dia tidak meyakini Tuhan karena Tuhan itu tidak nampak. Karena Tuhan itu tidak nampak. Itu aja sederhananya. Kami hanya percaya dengan adanya sains. Kalau sains saya percaya katanya. Tapi kalau yang namanya agama itu semuanya dusta katanya. Tidak benar. Gitu. Iya. Jadi saya jawab, kenapa kalau Anda tidak percaya dengan adanya Tuhan? Karena Tuhan yang kami yakini tidak bisa dilihat, ya, maka bukan berarti. Saya jawab seperti tadi kaidahnya, tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Betapa banyak dalam kehidupan kita, lingkungan kita ini, banyak hal-hal yang tidak bisa kita raba. Tidak bisa kita lihat. Apa bentuk fisiknya tidak tahu. Tapi dia ada, tidak ada. Banyak seperti angin, tidak tahu kita bentuk fisiknya apa. Iya, akal Anda tidak tahu kayak akal apa namanya akal Anda kayak apa. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa Anda lihat akal, Anda bukan berarti Anda tidak berakal. Jadi kalau Anda mengatakan setiap yang tidak bisa lihat tidak ada, berarti Anda tidak apa bentuk akal Anda tidak nampak kan? Artinya Anda tidak berakal. Itu diskusi. Nah, ya akhirnya dia tetap bersikukuh pada keyakinannya. Tapi yang jelas kita sudah ajak mereka untuk ini ya, untuk berlogika sehat. Nah, gitu. ya, lebih kurang mirip juga Ustaz yang saya bagi tahu. Iya lebih kurang Pak, dia konsep mereka kan sama kan orang ateis. Ateis itu sama. Umumnya
mereka istilahnya harus certain, bukan uncertain. Artinya karena bermain logika itu harus nyata, bukan tidak nyata atau meragukan. Mereka seperti itu. Jadi kalau saya bilang saya yakin, saya yakin karena saya yakin saya mempunyai pedoman dan patokan yang pasti. Bagi kamu itu tidak yakin, saya bilang. Karena kamu itu menganggap mitos seperti itu. Tapi sebenarnya kamu sendiri itu adalah mitos. Kamu itu sebenarnya tidak berdaya apa-apa. Saya bilang begitu. Kalau kamu berdaya, kamu bisa menguasai dirimu, kamu pasti minta lahir di keluarga Putin. Saya bilang begitu. Iya. Tapi kamu karena ada yang kontrol. Dan tahap per tahap itu kamu diberi pengetahuan, fungsi indera kamu diaktifkan, kamu untuk belajar semua ini. Sebenarnya tujuannya ini kami orang Islam cuma menyembah Tuhan saja. Saya kerja di sini cuma pelengkap. Pada dasarnya saya dihidupkan untuk menyembah Allah. Nah itu. Dengan berlaku baik itu saya sudah menyembah Allah, saya bilang. Dan saya akan punya kepastian nanti. Dia bilang nanti nggak pasti itu. Katanya the day after itu nggak ada katanya. Iya, bagi kamu nggak ada. Bagi saya ada. Saya bilang, karena saya tidak tahu kenapa saya ada di sini. Kamu tahu apa ada di sini. Tapi sebenarnya kamu yang tidak tahu. Saya tahu karena saya harus memainkan drama saya untuk hidup. Sedangkan kamu adalah drama menurut kamu, bukan menurut Tuhan. Iya. Termasuk yang mimpi tadi Pak Ustadz. Jiwa itu. Saya bilang jiwa itu tidak mati, akan tetap hidup. Cuma nanti berbeda, kita terisolir dengan cara apa. Terus mereka juga tanya masalah Tuhan. Masalah Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Saya bilang begitu. Dan di akhirnya kita hanya orang yang percaya kepada dia yang akan bertemu dia. Saya bilang begitu. Selebihnya tidak akan pernah bertemu. Karena tidak bisa dibayangkan. Kita ini makhluk, sedangkan Tuhan itu, saya bilang, fala fatahu lil hawadis. It's not the same like everything. Nggak sama. Apapun zatnya yang ada di dunia ini, Tuhan itu nggak sama. Makanya ketika ada kalian baca misalnya dari Hindu, Buddha, kalau kamu bilang mitos, oke, saya agree. Karena Tuhan mereka buat sendiri. Tapi Tuhan ini memang nggak mau menampakkan sama manusia. Memang udah begitu, makanya dasarnya dari Quran, dari hadis. Lebih kurang seperti itu, Pak Ustaz. Ada lagi beberapa ya. Mungkin bisa nanti ditambahkan juga Pak sebagai referensi kalau umpama menjawab kenapa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Katakan kepada mereka dalam agama kami disampaikan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kami dalam literatur agama maksudnya Al-Qur'an, bahwasanya Rob yang kami sembah itulah Rob yang maha di atas kemahaan segala-galanya. Sampai dalam bukan hanya kekuatan tetapi dalam urusan bentuk dan keindahannya di atas segala-galanya. Dan Allah adalah zat, kita kan diajarkan agama kita Pak. Allah mengatakan bahwasanya Allah akan dilihat nanti wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ila rabbiha nadhir. Di hari kiamat nanti wajah itu orang beriman akan berseri-seri. Kenapa Pak? Mereka sedang melihat kepada wajah Allah SWT. Jadi wajah Allah ya sangatlah indah dan saking indahnya melupakan seluruh nikmat yang ada dalam surga. Jadi nikmat yang kita terima dalam surga Pak, istri-istri bidadari yang begitu indah, istri kita di dunia yang menjadi yang sudah diganti oleh Allah menjadi bentuk yang sangat elok lah. Kemudian nikmat yang pokok nikmat surga yang sudah disebutkan dalam Al-Quran hadis. Nah, nikmat itu nanti di puncaknya adalah yaitu ketika melihat wajah Allah SWT. Sampai Nabi mengatakan salam ketika orang-orang beriman, semoga Allah masukkan Bapak dan kita semua masuk anggota mereka ke dalam golongan orang beriman. Ketika kita nanti melihat wajah Allah di surga, maka sampai Nabi mengatakan fama ahabba ilaihim syai'un minan nazar ila Allah subhanahu. Sampai sampai penduduk surga itu tidak ada yang lebih mereka cintai nikmat yang telah mereka peroleh melebihi daripada melihat wajah Allah SWT. Berarti wajah Allah SWT sangatlah elok dan sangat indah. Tidak bisa kita bayangkan Pak.
Dalam ayat dikatakan la tudrikuhul absar. Mata tidak mampu melihat wajah Allah. Sampai Nabi SAW ketika Mi'raj itu tidak bisa melihat wajah Allah. Kenapa? Saking indahnya wajah itu. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya di dunia ini kenapa kita tidak mampu melihat wajah Allah? Karena melihat wajah Allah itu adalah nikmat yang paling sempurna. Adapun di dunia ini bukan tempat untuk menikmati nikmat yang sempurna itu. Iya, kita hanya bisa melihat nikmat-nikmat yang kecil aja, Pak. Kalau nikmat yang sempurna hanya di surga nanti. Dan itu akan kita peroleh insya Allah sesuai arahan keterangan dalam Al-Quran. Nah gitu. Kemarin Pak saya juga baru bertemu nih orang ateis dia Pak. Orang Hindu tapi ateis. Jadi banyak orang-orang Hindu tuh Pak yang saya temui, saya pernah wawancara dengan lah, bertanya gitu tentang agama di pasar-pasar di mana gitu ketemu. Saya tanya orang Hindu tuh banyak mereka ateis Pak, agnostik. Mereka percaya ayah ibunya Hindu, tapi mereka sendiri tidak beragama. Kamu terus apa percaya? Saya agnostik, saya tidak punya agama. Ada satu lagi kemarin di safari ini ya, orang apa Pak? Orang ini petugas petugas apotik. Saya beli obat untuk anak-anak demam kemarin. Saya beli situ. Saya tanya cerita dengan anak muda. Kamu apa? Ayah saya adalah Islam, ibu saya adalah Hindu, dan saya lahir seperti ini katanya. Terus kamu apa? Ngikutnya apa? Ikut ayah ke ibu? Saya free katanya. Free dia Pak. Agnostik namanya. Ya semacam itulah dia free tidak ini. Jadi banyak orang-orang tuh yang free, yang ateis ya, tidak percaya dengan adanya itu. Walaupun mereka berasal dari agama yang ada menurut mereka, mungkin orang Hindu, bahkan orang Nasrani, ya bahkan banyak mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Atau saya tanya kemarin ke orang Hindu tuh, kalau Anda tidak percaya Tuhan, tidak ada pencipta, itu siapa yang menciptakan Anda? Apa jawabannya Pak? Yang menciptakan saya adalah ibu bapak saya katanya. Maka katakan Anda salah dalam hal ini. Loh, kok Anda katakan saya kan orang lahir dari ibu saya? Benar Anda lahir dari ibu bapak Anda. Tetapi ibu bapak Anda bukan pencipta Anda. Apa buktinya katanya? Baik, buktinya adalah Anda. kata saya kan. Kenapa dengan saya? Orang tua Anda dulu waktu mengandung, bisa jadi dia akan pengen punya anak lebih ganteng daripada Anda. Tapi yang lahir Anda. Betapa banyak orang tua pengen anak laki-laki yang lahir perempuan. Demikian sebaliknya. Gitu. Berarti orang tua tidak pencipta. Kenapa? Yang namanya pencipta akan menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Betapa banyak yang lain sesuai keinginan, Pak. Pengen anak putih yang lain hitam, gitu kan? Pengen anak hidung mancung yang lain nggak pendek. Berarti orang tua bukan pencipta. Mereka hanyalah jalan. Ya, hanya sebab yang Allah titipkan. Tapi yang pencipta begitu dahsyat, dialah zat yang maha perkasa. Akhirnya dia pergi, kemudian mudah-mudahan itu memberikan syubhat lah kepada mereka, Pak. Kembali kepada kebenaran. Banyak Pak, mudah-mudahan anak India udah agnostik, udah nggak percaya Tuhan, padahal masih muda-muda. Iya Pak, masih muda-muda. Banyak seperti itu. Allah besar. Inilah mungkin bagian juga dari tugas kita, Pak. Di samping kita bekerja, alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan bekerja di luar negeri kan, Pak. Mungkin yang di lingkungan kita banyak tuh orang-orang yang agnostik tadi. Orang yang free, orang-orang yang ateis, atau orang Kristen sekalipun. Sekali kita duduk sambil ngopi, kita ajak cerita tentang agama. Mudah-mudahan dengan sebab, enggak tahu kan Pak, mungkin 1-2 kata yang kita ucapkan sekarang belum belum mempengaruhi, tapi suatu saat akan menjadi bekas bagi mereka. Gitu. Baiklah demikian, semoga bermanfaat Bapak Razali, Abu Abkari, terima kasih banyak atas kebersamaan. InsyaAllah kita kembali lagi berjumpa di kelas berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.